Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat keberapa, Pak? Surat Al-Baqarah ayat 23 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ikuti Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim bareng. Wa in kuntum, dan jika kalian adalah fi raibin, dalam keraguan, mimma nazzalna, dari apa-apa yang kami turunkan, ala abdina, atas hamba kami, faktu, maka datangkanlah, bisuratin, dengan satu surat, mim mislihi, dari semisalnya, wad'u, dan ajaklah, syuhada'akum, para penolong kalian, min dunillah, dari selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Ini udah ada apa artinya? In artinya apa? Jika. Ini sebenarnya sama dengan kalimat kemarin pernah saya sampaikan. Jadi ada kalimat yang bermakna jika, itu selain in ada kalimat lau. In sama apa? Lau. Ida juga artinya jika. Jadi ada 3 kalimat yang bermakna jika atau apabila. Nih. Kalimat yang bermakna jika atau apabila, ini ada 3. Ya, ada kalimat ida, ada kalimat in, ada kalimat lau. Kalimat ida
itu merupakan bentuk kepastian. Kepastian kalau bermakna mustahil. Mustahil kalau in bermakna apa ya, antara iya dan tidak, antara pasti dan mustahil, itu menggunakan kata apa? In. Jadi kalau misalnya ada kalimat walau sya Allah, ini kalau dimaknai kan dan jika Allah menghendaki. Nah, jika Allah menghendaki, ini kalau menggunakan kata lau, maka ini sesuatu yang tidak terjadi. Ya, kalau nanti misalnya menggunakan kata ida sya Allah, berarti jikanya itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Nah, kalau in menunjukkan bahwa antara iya dan tidak. Makanya kalau kita nggak mau berjanji gitu, besok hadir ya, kita jawab apa? Insya Allah. Itu maksudnya apa? Antara iya dan tidak. Iya, banyak ngelesnya. Iya, insya Allah buat ngeles, karena nggak enak sama Pak DKM. Besok hadir, insya Allah Pak DKM. Padahal udah rencana mau pimpong itu. Gitu. Ya. Jadi kalau menggunakan kata in itu antara iya dan tidak. Wa in kuntum, dan jika kalian adalah, kuntum itu sama dengan kana dan antum. Kalian adalah fi raibin, fi di dalam raibin keraguan, di dalam keraguan, mimma nazzalna, mimma dari apa-apa, nazzalna yang kami turunkan, ala abdina atas hamba kami. Ya, kalau saya ulang ya. Wa in kuntum, dan jika kalian fi raibin dalam keraguan, mimma nazzalna dari apa-apa yang kami turunkan, ala abdina atas hamba kami. Jika kamu ragu terhadap apa yang sudah aku turunkan kepada hambaku, hamba ini yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad, maksudnya gitu ya. Jadi Nabi Muhammad sudah punya predikat abdun, seorang hamba. Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah ya untuk beribadah, untuk menghambakan diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kalimat na'budu, sama itu. Jika kalian ragu terhadap apa yang aku turunkan kepada hambaku, faktu, maka datangkanlah. Ada yang mengartikan maka buatlah, boleh. Faktu, maka datangkanlah, bisuratin, dengan satu surat. Bisuratin, dengan satu surat. Ya, bukan satu ayat ya Pak, tapi satu apa? Surat. Kalau satu surat berarti minimal berapa? Berapa surat? Berapa ayat? Satu surat paling sedikit berapa? Tiga ayat. Iya kan? 3 ayat. Inna atau inna itu 3 ayat ya Pak? Yang surat favorit kalau kita baca ketika sholat ya kan? Inna atau inna. Wal asri juga 3 ayat. Itu pokoknya kalau sholat udah ayat favorit yaitu inna atau inna sama kulhu, udah itu terus sampai istiqomah sampai akhir hayat yang dibaca itu terus. Nanti dipanggil sama malaikat, sini kulhu sini. Karena saking banyaknya dia membawa pahala surat kulhu. Faktu, maka datangkanlah, bisuratin, dengan satu surat. Buatlah satu surat, mim mislihi, dari semisalnya.
Mim mislihi, dari semisalnya. Semisal apa, Pak? Semisal apa nih? Semisal apa yang kami turunkan, harus persis. Kalau memang kamu ragu terhadap Al-Quran, maka buatlah ayat Quran, minimal 1 surat tandingannya. Tapi harus apa? Mim misli, yang sama. Kalau nggak bisa sendiri, wad'u, dakwah, ajak. Wad'u, dan ajaklah syuhada'akum, para penolong kalian. Syuhada'akum, para penolong kalian. Jadi kalau nggak bisa buat sendiri, ajaklah temanmu. Teman nggak sekedar teman, syuhada, syahid, orang yang pandai, orang yang ahli. Min dunillahi, dari selain Allah. Duni sama dengan ghairi. Min dunillahi, dari selain Allah. In kuntum shodiqin. In kuntum tadi apa? Jika kalian shodiqina, adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Saya ulangi ya. Wa in kuntum, dan jika kalian, fi raibin, dalam keraguan, mimma nazalna, dari apa-apa yang kami turunkan, ala abdina, atas hamba kami, faktu, maka datangkanlah bisuratin, dengan 1 surat, mim mislihi, dari semisalnya. Wad'u, dan ajaklah syuhada'akum, para penolong kalian, min dunillahi, dari selain Allah. In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Bareng-bareng ya Pak ya, diulang ya, bareng-bareng ya. Ayo bareng-bareng diulang. Ikutin ya, saya baca Arabnya, langsung terjemahnya. Wa in kuntum, dan jika kalian, fi raibin, dalam keraguan, mimma nazzalna, dari apa-apa yang kami turunkan, ala abdina, atas hamba kami, faktu, maka datangkanlah bisuratin, dengan 1 surat, mim mislihi, dari semisalnya. Wad'u, dan ajaklah syuhada'akum, para penolong kalian, min dunillahi, dari selain Allah. In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Coba saya tutup dulu penerjemahannya. Jadi kalimat syuhada itu berasal dari kalimat tunggal ya, bunyinya syahidun. Syahid. Orang yang mati syahid itu adalah, misalnya orang disebut mati syahid. Maksudnya apa Pak? Orang disebut mati syahid yang gugur di medan perang. Misalnya berarti apa dia? Penolong agama Allah. Gitu ya Pak? Penolong agama Allah. Kok disebutnya kok syuhada atau syahid? Penolong. Karena darah yang mengalir itu nanti akan menjadi saksi. Makanya orang yang mati di medan perang disebut syahid. Pertama, karena dia menjadi syuhada, menjadi penolong. Yang kedua, segala apa yang ada pada tubuhnya, baik pakaiannya, darahnya, semuanya akan menjadi syahid. Semuanya akan menjadi saksi. Gitu. Jadi kalimat syuhada diartikan penolong itu berasal dari kalimat syahidun, artinya saksi.
Misalnya, ajaklah saksi-saksi kalian. Ayo, bisa dipahami tidak Pak? Saksi-saksi kalian. Memang TPS apa ada saksinya? Ya Pak ya. Jadi kalimat penolong-penolong itu makna penafsiran dari kalimat syuhada. Ya, diulangi ya, langsung terjemahnya bareng-bareng. Dan jika kalian dalam keraguan dari apa-apa yang kami turunkan atas hamba kami, maka buatlah satu surat dari semisalnya dan ajaklah penolong-penolong kalian dari selain Allah jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ini dalam penerjemahan kalimat in kuntumnya boleh didahulukan. Jika kalian dalam keadaan ragu dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat dari semisalnya. Itu ya, sampai titik sampai sini. Kemudian ini diulang di sini. Jika kalian memang orang-orang yang benar, maka buatlah atau ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah. Suruh ngajak penolong-penolongmu untuk membuat satu apa? Satu surat, bukan satu ayat. Kalau satu ayat gampang Pak, nanti Nun aja sudah satu ayat itu. Nun, ya kan? Terus kemudian ada Yasin, cuma 2 huruf malah. Ya, kalau cuma satu ayat, makanya dibuatnya Faktu bisuratin, buatlah satu surat. Satu surat itu kalau diambil paling minimal ya inna a'toina, paling pendek. Syukur-syukur bisa bikin satu surat yang panjang gitu. Iya, jadi maksudnya gini, tantangan ini adalah tantangan yang memberi potensi orang itu bisa buat. Jadi bukan tantangan seperti ini. Saya punya anak 2 tahun baru seneng-senengnya jalan. Nak, saya kasih tantangan, kamu bisa nggak manjat pohon ini? Saya udah tahu Pak, kalau dia pasti nggak bisa. Lantas saya kasih tantangan. Bukan tantangan seperti itu. Tantangan yang ada, Allah kasih kesempatan. Malah dua kesempatan nih. Ya, pertama, buatlah cuma satu surat. Kalau tidak mampu, ajaklah temanmu. Ya, Allah ngasih kesempatan untuk membuat ayat Quran itu. Nah, ternyata ada nggak orang yang berusaha untuk membuat? Ada Pak. Ya, namanya Musailamah. Sampai digelari dia Al-Kadzab. Al-Kadzab itu pembohong. Karena apa? Dia mengaku-ngaku bisa bisa mengarang Al-Quran. Misalnya Al-Fil. Al-Fil artinya apa Pak? Ya, Al-Fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil, al-filu kabir. Misalnya gitu. Fil, gajah. Apa itu gajah? Apa yang diinginkan gajah? Gajah itu besar. Nah, dia bikin kayak gitu. Disamakan dengan surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Disamakan dengan itu. Tapi akhirnya apa yang dibuat itu tidak memenuhi persyaratan ayat Quran yang Allah turunkan. Gitu. Jadi tantangan ini adalah tidak semerta-merta terus kemudian pasti orang tidak mampu, tidak, tapi tetap memenuhi persyaratan. Boleh jadi orang itu bisa, tapi kenyataannya bisa apa tidak, kan gitu kan Pak? Orang dikasih kesempatan untuk apa Pak? Untuk membuat satu surat itu, diberi kesempatan, tapi kenyataannya antara bisa atau tidak. Nah, di dalam ayat selanjutnya berarti 23, berarti 24 ya.
Maka ada enggak orang yang bisa membuat? Maka jawabannya ada di ayat 24. Ya, ada kalimat yang bunyinya fa illam taf'alu walan taf'alu. Fa illam taf'alu, maka in jika, lam tidak, taf'alu membuat. Maka jika kalian tidak bisa membuat, walan taf'alu, dan kalian tidak akan bisa membuat. Ya, karena sudah diberikan kesempatan, tapi ternyata kalian saat itu ya tidak bisa membuat, sampai kapanpun tidak akan bisa membuat. Membuat apa namanya ini? Ini membuat apa, Pak? Membuat satu surat Al-Quran. Makanya ketika ayat-ayat Quran itu turun, Rasulullah dalam keadaan tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Gitu, Pak. Tetapi ketika menyampaikan wahyu, beliau adalah orang yang paling fasih bacaannya. Gimana itu, Pak? Orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tetapi ketika menyampaikan wahyu Al-Quran, Rasulullah adalah ana afsah. Aku ini orang yang paling fasih. Iya kan? Orang yang paling fasih. Sehingga apa? Orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran akan sulit membantah. Yang ada itu yang mengada-ada. Yang ada mereka mengada-ada, mendustakan agama ini. Ya, saya ulangi. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak dapat membuat, walan taf'alu, dan kalian tidak akan bisa membuat, fattaqun naro, fattaqu, maka takutlah kalian an-naro, pada api neraka, takutlah pada api neraka, allati, yang waquduha, bahan bakarnya, waquduha, bahan bakarnya, an-nasu adalah manusia, wal hijaratu, dan batu-batuan. Al-hijarah berasal dari kalimat hajar, hajar aswad. Hajar artinya apa? Batu. Aswad apa artinya? Hitam, batu hitam. Nah, kalau sudah ada kalimat tunya, al-hijaratu, maka yang dimaksud bukan batu yang ada di bumi. Ya, memang Allah menciptakan di dalam neraka itu penuh dengan bebatuan. Jadi nggak ada misalnya, waduh, saya kemarin beli batu buat ngecor misalnya, itu nanti yang jadi bahan bakar api neraka. Bukan. Dari mana kita tahunya? Dari kata al-hijarah yang ada tak marbutohnya ini. Nah, tak marbutoh itu menunjukkan kalau kalimat ini khusus, tidak semua batu. Ya. Uiddat lil kafirin, uiddat yang disediakan, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang kafir. Ayo Pak, bareng-bareng ya, ngikutin. Fa illam taf'alu, fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak bisa membuat, walan taf'alu, bareng, dan kalian tidak akan bisa membuat, fattaqun naro, maka takutlah kalian pada api neraka, allati waquduha, yang bahan bakarnya, an-nasu, adalah manusia, wal hijaratu, dan batu-batuan, uiddat, yang disediakan, lil kafirina, bagi orang-orang kafir. Coba diulangi langsung terjemahnya.
Maka jika kalian tidak bisa membuat dan kalian tidak akan bisa membuat, maka takutlah kalian pada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan yang disediakan bagi orang-orang kafir, Maka tantangan untuk membuat satu surat Al-Quran tadi, manusia diberikan kesempatan untuk membuat. Di samping diberikan kesempatan, Allah mengancam, kalau memang kamu tidak bisa membuat, ya udah, jangan membuat. Tapi kalau kamu berusaha untuk membuat, mengada-ada, ingat, takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Ya, diulangi lagi ya dari yang tadi, ayat 23. Yuk bareng-bareng. Wa in kuntum, dan jika kalian adalah fi raibin, dalam keraguan, mimma nazzalna, dari apa-apa yang kami turunkan, ala abdina, atas hamba kami, faktu, maka datangkanlah bisuratin, dengan satu surat, mimmislihi, dari semisalnya, wad'u, dan ajaklah syuhada'akum, para penolong kalian, min dunillahi, dari selain Allah, in kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Coba diulang langsung terjemahnya. Dan jika kalian dalam keraguan dari apa-apa yang kami turunkan atas hamba kami, maka datangkanlah dengan satu surat dari semisalnya, dan ajaklah penolong-penolong kalian dari selain Allah jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ya, fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak bisa membuat, walan taf'alu, dan kalian tidak akan bisa membuat, fattaqun naro, maka takutlah kalian pada api neraka, allati waquduha, yang bahan bakarnya annasu adalah manusia, wal hijaratu, dan batu-batuan, uiddat, yang disediakan, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, Saya tambah satu lagi. Wabasyiri itu aslinya wabasyir, roknya aslinya sukun, berasal dari kalimat basyiron, artinya kabar gembira. Tergantung nulisnya apa dulu. Kalau pakai shot artinya melihat, basyir. Kalau pakai shin, ini artinya kabar gembira. Ya, tergantung tulisannya. Ya kan? Sama dengan nasikhin, itu beda mananya. Ya. Kalau ba'asir itu ba'asiron, berasal dari kalimat basyiron, ba'asiron. Ya, orang yang memberi banyak kegembiraan. Ya. Wabasyir, dan kabarkanlah. Ini maksudnya kabarkanlah kabar gembira. Gitu ya Pak.
kabarkanlah kabar gembira. Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan beramal soleh. Kabarkanlah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kabar gembira buat orang yang beriman, yang beramal soleh, itu apa kabar gembiranya? Annalahum jannatin. Annalahum, sesungguhnya lahum bagi mereka, jannatin, apa jannat? Surga. Dikarenakan taknya itu tak taknis, panjang ini, maka kalimat ini bentuknya jamak. Jadi kalau taknya bulat, artinya satu surga. Kalau taknya panjang berarti surga-surga. Ini ya jangan diartikan, oh berarti surganya banyak ya Pak. Enggak, maksudnya kan tadi orang-orang yang beriman itu juga banyak kan. Mereka semuanya mendapatkan apa? Surga. Ya. Tajri min tahtihal anhar. Ini urutan penerjemahan gini. Tajri yang mengalir, al-anharu sungai-sungai, min tahtiha dari bawahnya. Pertama, surga itu yang bagaimana? Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai dari bawahnya. Jadi Al-Quran itu ketika menjelaskan tentang surga itu seperti apa sih? Digambarkan kalau dalam ayat ini, tajri min tahtihal anhar, ada sungai-sungai yang mengalir dari bawahnya. Ya. Atau kalimat al-anharnya didahulukan. Surga-surga yang sungai-sungai mengalir dari bawahnya. Maksudnya dari bawah apa? Dari bawah surga. Surga, bukan bawah tanah, bawah surga. Karena apa? Setiap kalimat yang menggunakan kata jannah itu diartikan taman-taman yang di dataran tinggi. Ya. Jadi gambaran orang menggambarkan tentang surga itu adalah dataran tinggi yang penuh dengan pepohonan, di situ ada sungai-sungainya. Kira-kira di mana, Pak? Ya, Ciawi ke sana dikit lah kayaknya. Nah, misalnya gitu, ini enggak menggambarkannya begitu. Ini maksudnya gini, sesuatu yang istimewa karena ayat ini turun di Arab, tanahnya tandus, nyari gunung yang ada pepohonannya langka, nyari sungai juga langka, walaupun ada. Itu pengertiannya bukan surga, ini sungai bukan gitu Pak ya? Bukan menggantung gitu. Ya. Jadi pokoknya gini, kalau ada kalimat al-jannah itu ya, itu secara bahasa maknanya adalah taman-taman yang penuh dengan pepohonan yang ada di dataran tinggi. Itu bahasa Arabnya apa? Jannah gitu. Kalau nanti kalimat jannah itu ada alnya, berarti sudah menuju kepada makna surga. Makanya Nabi Adam itu lahir di Al-Jannah ya, Nabi Adam, surga. Nah itu ada yang mengartikan yang dimaksud itu adalah taman-taman yang penuh dengan pepohonan. Gitu. Ini maksud saya dari sisi bahasa, walaupun nanti jannat yang dimaksud ini ya surga yang nantinya akan ditempati oleh orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh sebagai balasan, itu yaitu surga. Gambaran yang pertama adalah tajri min tahtihal anhar,
Yang di situ ada pepohonan, ada air yang mengalir. Ya. Kalau kita sudah sampai di tempat yang dataran tinggi, yang penuh dengan pepohonan, yang sudah ada air sungainya, kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Kullama setiap kali, ruziqu mereka dirizkikan atau mereka diberi rizki. Setiap kali mereka diberi rizki, yang dimaksud mereka siapa nih, Pak? Para penduduk surga, orang yang beriman dan beramal soleh. Diberi rizki minha darinya. Dari mana? Dari surga. Maksudnya darinya itu maksudnya diberi rizki di surga. Berupa apa? Di antaranya min samarotin. Di antaranya dari samarah apa? Buah-buahan. Adanya buah-buahan sebagai rizkon, sebagai rizki. Setiap kali mereka diberi rizki dari surga itu berupa buah-buahan, rizkon sebagai pemberian, rizkon sebagai rizki, pemberian. Jadi gampangnya gini, tempat penuh dengan pepohonan, ada sungainya. Di sana orang tidak kekurangan makanan. Orang tidak kekurangan makanan. Buktinya apa? Mereka diberi rizki oleh Allah berupa apa? Samarah, buah-buahan. Nah, terus mereka ngomong begini, qalu mereka berkata, hada ini yang dimaksud apa, Pak? Bukan buah-buahan tapi rizki. Ini alladzi ruziqna. Ini yang ruzikna, kami telah diberi rizki min qablu, dari sebelumnya. Jadi nanti kita itu protes, Pak. Nanti kalau kita masuk surga misalnya gitu, kita diberi makanan oleh Allah. Nih makanan buat kamu. Kita lihat tuh, loh, kok sama gitu. Lantas apa bedanya antara di dunia dengan di surga? Kok nyatanya makanannya sama? Apa nggak percaya kan kalau nanti makanan itu sama? Percaya kan, Pak? Percaya nggak, Pak? Harus percaya. Nanti ada qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Rasanya beda. Itu. Ya, jadi misalnya gini, kalau misalnya di sini kita makan jeruk misalnya gitu, ya di sana juga ada apa? Jeruk. Dan nanti kita itu bertanya-tanya, terus apa bedanya? Bedanya di dunia sama di surga, kok ujung-ujungnya makanannya sama? Gitu. Jadi nggak semangat masuk surga kalau memang sama. Ya. Jadi diberikan yang sama. Nanti kalau kita kaji lagi, kenapa Allah memberikan yang mutasyabihan, yang serupa? Wa utu bihi mutasyabiha. Mereka diberikan rezeki itu mutasyabihan yang serupa. Jadi hikmahnya adalah ketika kita bertemu dengan kalimat yang pernah kita makan misalnya, setidaknya di situ tidak ada keraguan. Ya, Pak ya. Jadi kalau misalnya, Pak, tolong ini dimakan, Pak. Padahal ini minuman, tolong dimakan. Nah, kita mesti nanya, loh, Tat, emang bisa dimakan? Nah, kalimat emang bisa itu nggak ada. Karena di surga itu tidak ada keraguan. Makanya diantaranya adalah dengan cara Allah memberi makanan yang wa utubihi mutasyabiha. Gitu. Jadi surga itu kalau di dalam menurut ayat ini, kalau lebih lengkapnya nanti Bapak bisa lihat di surat Ar-Rahman, ya, di surat Al-Waqiah, nanti ada banyak tuh penjelasan-penjelasan tentang kondisi apa surga. Kalau menurut ayat ini, suatu tempat di dataran tinggi yang penuh dengan pepohonan,
ada sungainya, makanannya tidak kurang, tidak kekurangan makanan. Terus hadalladzi ruziqa min qablu wa utubihi mutasyabiyah, diberikan yang berupa-rupa makanan. Banyak makanannya, Pak. Nah, ketika kita berada di tempat itu, enaknya makan sendiri atau ada temennya? Pasti pengen ada temennya. Lalu Allah kasih walahum fiha, dan bagi mereka fiha di dalamnya azwajun, ada pasangan mutahharatun yang disucikan. Bapak mau menerjemahkan pasangan yang suci apa pasangan yang disucikan? Milih yang mana, Pak? Kalau kita menerjemahkan disucikan, berarti nanti akan ketemu pasangan yang tadinya tidak suci. Sehingga begitu masuk ke surga, ini sudah disucikan. Kalau kita menerjemahkan dengan singgot masdar, mutahharatun bermakna yang suci, yang memang tidak pernah kotor. Gitu. Ya Pak ya. Loh, nanti kalau masuk ke surga, kalimat azwajun mutahharatun ini kan bisa bermakna orang yang tadinya tidak suci berubah menjadi suci, bisa juga bermakna orang yang memang suci, tidak pernah kotor. Nah, kira-kira siapa pasangan yang pernah kotor itu siapa, Pak? Istri. Bapak mau kan ketemu istri lagi di surga kan? Mau nggak, Pak? Yang pasti di sana udah nggak ngomel-ngomel lagi. Ngomelnya udah di sini aja. Ini udah selesai. Yang pasti di sana udah nggak ngomel-ngomel lagi. Ngomel jangan, dah ketemu kamu lagi. Awas ya, jangan ngomel-ngomel di sini katanya. Ya Pak ya. Udah, makanya di sana udah nggak ada ngomel-ngomel lagi, udah nggak ada. Ya. Makanya itu kalimat azwajun mutahharatun itu bisa dimaknai apa tadi? Pasangan yang disucikan atau pasangan yang suci. Berarti nanti yang kalau disucikan dia bermakna isim maf'ul, kalau suci dia bermakna isim masdar. Berarti di Indonesia sudah seperti di surga. Ya kalau kita memahami letter luck ayat ini, tentunya kan tidak sama. Tadi sudah diberikan wa utubihi mutasyabiha. Ada lagunya sama kucing. Tanah. Iya. Tapi memang orang Arab mengatakan di sini surga katanya. Ya kan? Pas waktu musim haji, rumahnya udah disewa-sewain sama jamaah-jamaah haji, ditinggal, Pak. Ke puncak. Di puncak ketemu di atas ada pohon gede banget. Siapa yang nyiram-nyirami? Ya kan bingung dia. Siapa nyiram-nyirami? Begitu ini, ada cewek-ceweknya cantik-cantik. Iya. Ya, artinya kalau orang ya namanya surga itu kan dalam menjelaskan kan terkadang menuruti nafsu, Pak. Menjelaskan surga itu. Nah, apa yang disebutkan di dalam ayat ini suatu saat nanti sudah tidak akan terasa lagi. Sudah hambar semua. Kalau Bapak tujuannya hanya ini. Ya Pak ya. Bukan masalah udah pernah. Karena ada kenikmatan satu lagi yang tidak disebutkan, ya, yang jarang-jarang orang pengen. Apa itu? Liqa'illah, bertemu dengan Tuhan. Itu. Jadi udah istri yang suci, makanan, sungai-sungai, semuanya nanti udah nggak enak, Pak. Maksudnya nggak enak itu udah paling gitu aja rasanya. Tapi ketika bertemu dengan Allah, kenikmatan-kenikmatan yang lain nanti akan kalah semua. Ya ibaratnya gini loh, Pak. Saking kangennya kita sama orang tua di kampung misalnya, iya kan?
udah nggak peduli. Pokoknya penting nyampe. Ya mau macet mau enggak bodoh amat, yang penting nyampe. Kita misalnya di sini ditelepon, Pak, hari ini langsung ketemu Prabowo ya Pak. Oh siap, langsung berangkat Pak kita. Karena saking apa? Udah sarapan udah dilupakan, istri apalagi. Kelamaan aku tinggal aja. Kelamaan. Artinya apa? Kenikmatan-kenikmatan yang saat ini kita rasakan, suatu saat itu sudah tidak ada gunanya lagi, gara-gara kalah dengan apa? Kerinduan kita terhadap Tuhan. Kerinduan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjanjikan bahwa nanti orang-orang yang beriman dan bertakwa akan bertemu dengan Allah. Sama halnya ketika kita umroh itu loh Pak, umroh. Ketika umroh itu kan, kalau orang lagi rindu-rindunya terhadap tanah suci, begitu nyampe Mekah itu sudah nggak peduli hotel lagi, udah nggak peduli. Pengen, pokoknya langsung, pokoknya gimana cara cepat-cepat pengen tawaf, gitu. Pengen dekat dengan Ka'bah. Nyampe di Madinah juga begitu, udah nggak mikirin lagi nanti makan apa. Yang penting gimana cara supaya saya bisa di sholat di Raudhah misalnya gitu. Jadi ada kenikmatan-kenikmatan yang di dalam ayat ini itu tidak disebutkan. Gitu. Makanya penjelasan di ayat 25 ini ya penjelasan manusiawi. Yang disebut kenikmatan itu apa sih Pak? Sejuk, ya kan Pak? Ya kan? Sejuk, ada makanan, terus ada temen makan. Ya kan, ada temennya. Makanan enak, kalau makan sendiri juga nggak enak Pak. Nggak enak, pokoknya harus ada temennya. Nah, kenapa? Temannya satu beberapa. Lah, Ada berapa saat? Loh. Istri atau istri? Kalau dilihat dari kalimatnya, azwaj itu adalah bentuk jamak. Tunggalnya adalah kalimat zaujun. Zauj satu pasangan, azwaj beberapa pasangan. Lu umumnya kayak kita ini umumnya pasti kan pengen lebih lah Pak. Iya saya tahu, cuman kita gak berani ngomong aja. Ya Pak ya, ya umum. Pasti pengen Pak. Tuh pasti pengen. Kalau lagi pas ngerasain enak, pengennya cepet apa lama? Lama. Wahum fiha khalidun, tuh jelas. Wahum dan mereka fiha di dalamnya, di dalam surga, khaliduna kekal. Tuh Pak. Jadi kan yang dijelaskan di sini kan kaitannya sama nafsu-nafsunya kita aja. Nafsu manusia. Pengen di tempat yang sejuk, ada makanannya, ada istrinya, ya pasangannya, terus kemudian di situ berlama-lama. Kekal. Tuh. Tapi tidak disebutkan di situ liqa'i rabbi. Tidak disebutkan bertemu dengan Tuhan, karena jarang orang yang punya keinginan itu. Ya yang penting surga aja lah, mungkin kelas bawah, yang penting nanti ketemu gitu aja Pak ya. Nanti ketemu bareng-bareng, kita ngaji lagi di sana gitu aja udah. Itu. Daripada di neraka ketemu batu. Ya tentunya kalau guyonan orang, ya kalau kita terus kemudian surganya sama dengan para nabi malah nggak enak Pak. Nah, gimana mau enak, mau nanti ketemu bidadari jangan-jangan nggak boleh. Ya maksudnya ini candaan. Ya kelas-kelasnya kita yang mendingan kita nyampur aja di kelas-kelas yang ekonomi yang paling bawah. Ya, bisa kan bebas kan Pak? Ya kan, daripada ntar ketemu bareng-bareng sama Nabi baru satu level misalnya gitu, malah minder, kan? Malah minder. Makanya para sahabat itu ketika beliau sangat cintanya kepada Rasul, ada Pak sahabat yang selalu menundukkan mukanya, menundukkan wajahnya karena malu ketika melihat Rasulullah. Sungkan bahasa ini, saking sungkannya. Ada sahabat yang tidak pernah melihat wajahnya Rasul. Gara-garanya apa? Setiap kali ketemu Rasul dia selalu nunduk. Ada orang yang setiap hari ketemu wajah Rasul ya ada, tapi nggak beriman malahan.
Iya kan? Ya Abu Jahal, Abu Lahab itu kangen loh Pak, Abu Lahab itu. Setiap hari kalau dia nggak ngelihat Rasul aja, mukanya nggak ngelihat mukanya Rasul, kangen dia Pak. Abu Lahab itu. Kangen tapi nggak mau iman. Kangen-kangen doang, tapi nggak mau beriman. Gitu. Nah ini hanya menggambarkan tentang al-jannah tadi. Apa al-jannah yang akan diberikan oleh Allah kepada alladzina amanu wa amilus sholihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Nah ini makanya orang yang beriman dan beramal soleh kita selalu dikasih tahu ya oleh mungkin ustadz-ustadz kita gitu ya, kita beramal soleh sebanyak apapun belum tentu masuk surga. Pernah nggak ada yang ngomong gitu Pak? Iya sering, sebanyak apapun amal soleh kita belum tentu Pak kita masuk surga gitu. Saya tahu tujuannya supaya kita itu semangat, tapi terkadang malah melemahkan keinginan kita. Ya percuma itu. Kadang-kadang padahal yang dimaksud itu bukan itu. Yang dimaksud adalah berbuat baik sebanyak apapun, carilah ridhonya Allah. Ada orang yang berbuat baiknya sedikit tapi dapat ridhonya Allah. Gitu. Makanya ridhonya Allah, rahmatnya Allah ada di amal soleh. Jadi kebaikan yang kita lakukan saat ini adalah nantinya akan mendapatkan rahmat dari Allah. Sehingga rahmat dari Allah itulah yang dinamakan surga. Jadi kalau kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Ar-Rahim itu yang namanya surga itu ya Ar-Rahim itu. Ya Pak ya. Jadi kasih sayangnya Allah berupa surga ya Ar-Rahim itu. Gitu. Nah, siapa yang mendapatkan rahmat? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Maka ujung-ujungnya nanti ketika di surga kita akan ketemu dengan orang bodoh, kita akan ketemu ustadz, kita akan ketemu para pencari ilmu, kita akan orang-orang yang bersedekah, akan ketemu. Loh, kamu kayaknya nggak pernah ke masjid kok tahu-tahu di surga, kenapa? Oh, saya tiap subuh sedekah dan Allah ridho, misalnya begitu Pak. Loh, kamu kok masuk surga, kenapa? Oh, saya rajin salat berjamaah. Tapi saya nggak pernah lihat kamu sedekah. Iya, memang saya pelit kalau urusan itu. Tapi saya salat berjamaahnya rajin. Akhirnya keriduan Allah itu ada di amal soleh itu. Jadi kalau misalnya kita hari ini terus kita udah nahan pegelnya punggung, udah pegel semua, kok sampai terus Allah nggak ridho kan gimana ya? Ya kan ya Pak ya. Maksudnya gini, ya di luaran saya banyak orang-orang yang santai-santai nggak ngapa-ngapain. Lah kita udah datang ke sini ya kan lutut udah pegel-pegel, udah selonjoran macam-macam. Masa nggak dapat ridhonya Allah, kan aneh kan ya. Nah, makanya yang penting kita itu beriman dan beramal soleh. Adapun pahala dan segala macam surga dan segala macam sebagai pemicu, sebagai penyemangat seseorang dalam beriman dan beramal soleh. Yang penting surga jangan dijadikan tujuan. Jangan Pak. Jangan ya Dek ya, jangan dijadikan tujuan. Kalau kita jadikan tujuan surga itu, nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Kalau aku nggak menciptakan surga, apakah kamu masih tetap mau beribadah? Oh. Makanya surga nantinya nggak penting. Yang penting apa Pak? Bertemu dengan Allah, kembali kepada Allah itu yang penting nanti. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita kembali kepada Allah itu yang penting. Akhirnya neraka, surga nanti semuanya nggak penting semua. Sama-sama makhluk kok. Makanya Sayyidina Ali itu pernah dengan gagahnya beliau ngomong, nanti kalau saya ketemu dengan Allah, ya keyakinan saya terhadap Allah nggak akan berubah. Ali yang ngomong. Di dunia ini
beliau kan yakin, keyakinannya, keimanannya kepada Allah. Nanti suatu saat kok dia bertemu dengan Allah di surga, keyakinan saya terhadap Allah tidak akan berubah, nggak akan bertambah juga nggak akan berkurang. Saking apa Pak? Saking di dunia ini sudah yakinnya kita kepada Allah. Beliau itu. Nah, ini bisa kita tiru. Yakinnya kita kepada Allah, Allah tidak akan berubah. Nggak akan. Makanya jadikanlah Allah itu sebagai tujuan. Jangan surga. Surga itu hanya balasan dari Allah, rahmatnya Allah. Ya, orang sudah bersusah payah ya akan dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan itu akan selalu dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Makanya kalau sehari ini kita sedang berbuat baik, insya Allah nanti akan dibalas kebaikan oleh Allah. Nah, diulangi lagi ya, bareng-bareng. Wa basyiril ladzina amanu, dan kabarkanlah kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, anna lahum, sesungguhnya bagi mereka, jannatin, surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, kullama, setiap kali, ruziku, mereka diberi rizki, minha, darinya, min samarotin, dari buah-buahan, rizkon, sebagai rizki, qalu, mereka berkata, hada, ini, alladzi ruzikna, yang kami diberi rizki, min qablu, dari sebelumnya, wa utu, dan mereka diberikan atau didatangkan bihi, dengannya, mutasyabihan, yang serupa, walahum, dan bagi mereka, fiha, di dalamnya, azwajun, pasangan-pasangan, mutahharatun, yang disucikan, wahum, dan mereka, fiha, di dalamnya, khaliduna, orang-orang yang kekal. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan barangkali? Kalau ada. Oh ya, jadi insya Allah dimulai pertemuan setelah kita membahas tentang isim, ya Pak ya. Ya, pertemuan pembahasan tentang apa? Ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim. Maka nanti setelah membahas tentang ciri-ciri isim, kita akan bagi tuh. Isim itu ada yang mudzakkar, ada yang mu'annas. Mudzakkar gambarnya ada yang laki-laki, mu'annas itu perempuan. Ciri-cirinya apa saja? Nanti ada Pak. Gitu ya. Nah, mulai di pertemuan ini ayat keberapa tuh? 24 ya. Pertemuan yang ayat ke-24 ini sudah mulai itu pengenalan tentang kata benda, yaitu isim. Isim itu nanti ada isim mudzakkar, ada isim muannas, ada isim mufrad, ada isim jamak, dan lain sebagainya. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab, wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.